Malam kehadiran cinta, sambut jiwa baru. Telah lama ku tunggu hadirmu di sini. Namun hanya ruang semu yang nampak padaku. Meski sulit harus ku dapatkan. Kerinduan yang mendalam terbitkan hasratku. Sambutlah tangan ini, terima janjiku. Rasakan cinta yang tulus lewat aliran darahmu, menyatu seiring dalam kasih. Kau auraku, oh pancarkan seperti harapan. Datanglah merasuk, menjelma, meleburkan cinta. Ku bawa kau terbang, menembus awan yang beriring. Kembangan senyuman bagai bunga, bawa keindahan. Tak dapat ku sangkali adanya dirimu yang selalu menaungi pikiran batinku. Ingin miliki hatimu, takkan pernah terlepaskan. Ku persembahkan semua padamu. Masuki ruangan, hadirin dimohon berdiri.
selayang sebagai tanda penghormatan tertinggi dari Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Kepada Bapak kami persilakan untuk mencicipi. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Dr. Andes Haji Aconur SAMH. Yang terhormat Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Dr. Andes Haji Boy Chandra Seroza SHMM. Yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi beserta istri. Yang terhormat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi beserta istri. Yang kami hormati Hakim Tinggi, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Yang kami hormati Ibu Ketua dan Pengurus Dharma Yukti Karini Pengadilan Tinggi Agama Jambi beserta anggota. Yang kami hormati Panitra Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Yang kami hormati pejabat fungsional dan struktural Pengadilan Tinggi Agama Jambi serta hadirin yang berbahagia. Acara resepsi hari ulang tahun ke-28 Pengadilan Tinggi Agama Jambi Ahad 28 Februari 2021 bertepatan dengan 16 Rajab 1442 Hijriah dimulai. Marilah kita awali acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi mandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah
mohon duduk kembali. Sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi kepada Bapak Dr. Andes Haji Balmizar MHI, kami persilakan. Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang kami hormati, Bapak-bapak Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jambi, selanjutnya yang kami hormati Ibu Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu beserta suami yang alhamdulillah sejak kemarin sore sampai hari ini masih tetap hadir bersama-sama kita di sini. Terima kasih Bu, dan sampaikan salam kami terhadap semua warga pengadilan agama di Provinsi Jambi, di Provinsi Bengkulu, dan terutama tentunya yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Selanjutnya yang kami hormati Bapak dan Ibu, para pimpinan, Ketua, Wakil Ketua Pengadilan Agama se-Provinsi Jambi, yang kami hormati Bapak Panitra, Sekretaris, baik di Pengadilan Tinggi Agama maupun di Pengadilan Agama se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Bapak Ibu, para Purna Bakti Pengadilan Agama, baik dari Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se-Provinsi Jambi yang alhamdulillah berkenan hadir memenuhi undangan kita sejak dari upacara sampai resepsi pada pagi hari ini. Selanjutnya yang kami hormati Ibu Ketua dan seluruh anggota Dharma Yudikarini, baik yang dari Pengadilan Tinggi Agama maupun dari Pengadilan Agama se-Provinsi Jambi. Yang kami hormati Bapak dan Ibu, para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan kepanitraan dan kesekretariatan, serta seluruh warga Pengadilan Agama se-Provinsi Jambi yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya jualah. Sejak beberapa hari yang lalu, tepatnya dari mulai tanggal 25 kita melaksanakan rapat kerja daerah, dan kemudian kita sambung peringatan Hari Ulang Tahun Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang ke-28 dengan rangkaian kegiatan-kegiatan sejak dari malam Jumat sampai hari ini. Semuanya itu tentunya adalah atas karunia dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita persembahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, sampai detik ini, sampai saat ini kita senantiasa taat dan setia mengamalkan agama yang beliau bawa, yaitu di Islam. Semoga ketaatan itu dapat kita pertahankan sampai ajal sejemput nanti. Amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam rangka resepsi Hari Ulang Tahun Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang ke-28 ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tentunya, kami menyampaikan penghargaan tulus kepada seluruh panitia pelaksana yang sudah merencanakan, yang sudah bersusah payah bekerja keras. Akhirnya apa yang kita rancang dan apa yang kita rencanakan semuanya berjalan dengan sukses dan lancar, tanpa ada kendala-kendala yang berarti. Dan kalau untuk ada kekurangan di sana sini, saya pikir tidak menjadi penghalang untuk kita katakan bahwa acara ini sukses dan lancar. Nah, untuk itu atas nama pimpinan Pengadilan Tinggi Agama, kami sampaikan penghargaan yang tulus kepada Bapak dan Ibu yang sudah bekerja keras
Mudah-mudahan ini menjadi amal saleh untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rangkaian kegiatan yang sudah kita laksanakan, sekali lagi kita ingin sampaikan bahwa itu adalah merupakan rangkaian kegiatan sebagai penyemarak hari ulang tahun. Yang inti acara bukan rangkaian kegiatan itu. Yang inti acara bagaimana kita bisa memaknai bahwa peringatan hari ulang tahun itu adalah sebagai sebuah momentum untuk kita bisa membaca sejarah, untuk kita bisa menghargai apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita. Sungguh kepada Ibu yang kami hormati, dengan acara talk show tadi malam akan semakin jelas oleh kita bagaimana perjuangan para senior-senior kita, para orang-orang tua kita, dengan segala keterbatasan yang ada, dengan pegawai yang jumlahnya sangat minim, dengan sarana yang sangat-sangat tidak memadai. Bahkan dikatakan tadi ada yang waktu Pengadilan Tinggi Agama Jambi ini dibentuk hanya pegawainya 3 orang, ya. Malah ada bapak-bapak kita waktu menjadi pegawai kantornya hanya 2 kali 4. Coba bayangkan, ya. Lebih kecil dari kamar tidur kita. Di situ kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi semangat mereka untuk membangun, untuk melaksanakan tugas dan kewajiban, memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, dapat juga terlaksana dengan baik. Nah, kalau kita kaitkan kondisi masa itu, bagaimana hubungan, bagaimana transportasi, bagaimana akomodasi, bagaimana syarat dan pesanan, sungguh-sungguh sangat menyedihkan Bapak dan Ibu yang kami hormati. Kalau pada hari ini mungkin ketungkan kita bisa 3 jam, tetapi kemarin harus ditempuh oleh orang tua kita selama 1 malam harus naik kapal. Kalau umpamanya mungkin ke Sungai Penuh sana bisa 2 hari baru nyampai dahulu, tapi sekarang hanya dengan waktu 10 jam barangkali sudah cukup kita sampai di sana. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, nah kita hari ini sudah menikmati hasil dari payah mereka. Mereka sudah bisa berbuat untuk kita. Pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa kita buat untuk generasi mendatang? Inilah makna sesungguhnya dari peringatan ini Bapak dan Ibu yang kami hormati. Dan untuk itulah dari mimbar ini saya menghimbau kepada kita semua, termasuk tentunya kepada diri saya sendiri, mari kita bermimpi indah untuk meninggalkan warisan-warisan kepada generasi yang akan datang. Mimpi indah itu akan mungkin kita wujudkan dan akan mungkin kita implementasikan tentunya dengan kerja keras dan kebersamaan. Kita yakin kalau kita punya niat yang tulus dan niat yang ikhlas, Allah SWT pasti akan mengabulkan. Mungkin itulah makna sesungguhnya dari sebuah peringatan. Nah, kita tentunya juga ingin mewujudkan pepatah gajah mati meninggalkan jasa, manusia mati meninggalkan jasa. Mari kita rajut keinginan itu untuk menjadi kenyataan, jasa-jasa untuk generasi penerus kita. Mari Bapak dan Ibu yang kami hormati, dari lubuk hati yang paling dalam kita luruskan kembali, kita pasang niat kembali untuk berbuat terbaik untuk lembaga kita ini, untuk institusi kita ini. Mudah-mudahan Allah SWT akan mengabulkan keinginan dan niat kita bersama. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, peringatan seperti ini barangkali untuk tahun-tahun mendatang perlu kita lanjutkan. Kemudian Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya betul-betul melihat dan malah di luar dugaan saya
peringatan hari ulang tahun ke-28 Pengadilan Tinggi Agama Jambi ini mendapat respon yang sangat-sangat baik. Begitu antusiasnya seluruh warga beragama mengikuti berbagai macam kegiatan, berbagai macam peristiwa-peristiwa yang kita laksanakan, semuanya berpartisipasi. Saya tidak bisa bayangkan selama waktu 4 hari kita di sini, berapa tenaga yang harus kita keluarkan, berapa biaya yang harus kita keluarkan. Itu semua tentunya karena kecintaan kita kepada organisasi ini, karena kecintaan kita kepada lembaga ini. Bentuk wujud nyata itu sudah kita pertunjukkan, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu yang kami hormati, atas nama pimpinan kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Itulah bentuk dan wujud kebersamaan kita, dan itulah bentuk dan wujud dari hubungan silaturahmi kita yang sudah terbangun. Mudah-mudahan dengan kondisi yang seperti itu, dengan keadaan yang seperti itu, kita akan bisa berbuat lebih baik lagi untuk institusi kita ini dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, panitia sudah bekerja keras, tetapi kesempurnaan adalah milik Allah SWT. Di sana sini barangkali mungkin ada catatan-catatan kecil, ya, ada kekurangan-kekurangan di sini. Saya pikir itulah yang namanya manusia, tidak akan pernah luput dari kekurangan. Bukan kekurangan yang perlu kita angkat, tetapi adalah kebersamaan yang perlu kita rajut. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk itulah barangkali pada kesempatan ini kami sekali lagi ingin katakan bahwa panitia betul-betul sudah berusaha dengan sebaik-baik. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah bekerja keras, sementara kami barangkali sudah istirahat di rumah, tetapi Bapak dan Ibu masih berada di kantor. Kesanakan nanti adalah Bapak dan Ibu yang bertanggung jawab. Bapak dan Ibu nanti akan mengimplementasikannya. Tanpa bantuan dari Bapak dan Ibu semua, ini tidak akan berjalan dengan baik. Saya berharap bila mana nanti Pak Direktur Jenderal Badan Beragama sudah melaunching, harus kita ambil langkah-langkah, jadwal-jadwal untuk implementasi. Paling tidak setelah itu, Bapak dan Ibu para pimpinan, para panitra, ya, tenaga IT harus berkumpul di sini. Bagaimana cara kerja daripada masing-masing aplikasi, supaya kita semua paham. Nah, setelah itu harus kita sosialisasikan, baru kemudian kita implementasikan. Nah, untuk itu Pak Wakil Ketua, tolong dibuat ya jadwal-jadwal pelaksanaannya. Tolong Pak Kapis itu dibuat jadwal-jadwal untuknya, supaya implementasi dari inovasi ini dapat kita laksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, barangkali itulah sambutan yang saya sampaikan. Sekali lagi kepada semua kita kami sampaikan penghargaan terima kasih yang setinggi-tingginya. Saya yakin dan percaya semua itu kita laksanakan adalah karena kerja sama. Kemudian kepada semua pihak yang sudah membantu terlaksanaannya acara ini, baik dari kita dalam, ya, Bapak dan Ibu sudah begitu ikhlas untuk membantu terlaksananya acara ini, ya. Bukan saja model, malah material yang dikorbankan, termasuk ya rekan-rekan kerja kita. Sekali lagi saya sampaikan ucapan terima kasih. Demikian saja Bapak dan Ibu, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pengumuman dan pemberian penghargaan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi kepada pengadilan agama berprestasi di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi, yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Usman SHMH
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Kepada Bapak kami persilakan. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi nomor 5/5/A/01.4/2 tentang penetapan hasil penilaian terhadap prestasi kinerja pada pengadilan agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk tahun 2020. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi menimbang A. Bahwa untuk mengetahui prestasi kinerja pengadilan agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk tahun 2020 perlu dilakukan penilaian. B. Bahwa untuk melakukan penilaian tersebut telah dibentuk tim penilai oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan tim penilai tersebut telah selesai melaksanakan penilaian. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 2 dan seterusnya. 8. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi nomor W5/A/13/213/01.4/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang susunan tim penilai, jenis dan standarisasi penilaian prestasi kinerja pada pengadilan agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk tahun 2020. Memperhatikan hasil rapat tim penilai prestasi kinerja pengadilan agama pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021. Memutuskan menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi tentang penetapan hasil penilaian terhadap prestasi kinerja pada pengadilan agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk tahun 2020. Ke-1, menetapkan pengadilan agama yang tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini sebagai satuan kerja terbaik 1, 2, dan 3 dalam prestasi kinerja sesuai bidang dan jenis kinerja pengadilan agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk tahun 2020. Kedua, menetapkan peringkat pengadilan agama berdasarkan nilai yang diperoleh dengan perolehan nilai tertinggi sebagai juara umum pengadilan agama berprestasi sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 keputusan ini. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa keputusan ini tidak dapat diganggu gugat. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 24 Februari 2021, Ketua Dr. Andes Haji Belmizar MHI ITP 1956-1112 1981-03-1009. Urusan 1. Yang Mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI. 2. Yang terhormat Sekretaris Mahkamah Agung RI. 3. Yang terhormat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. 4. Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Sebelum saya membacakan lampiran 1, dimohon nanti yang sudah dipanggil langsung mengingat waktu, mohon segera langsung maju ke depan. Kemudian kalau lebih dari 1, mohon ada wakili. Kalau ada yang wakili, kalau tidak ada yang bersangkutan. Dan susunannya juga seperti apa yang disebutkan di sini, langsung ke deretan.
supaya lebih cepat. Lampiran 1, keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hasil penilaian terhadap prestasi kinerja pada Pengadilan Agama Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk tahun 2020. Akan saya mulai dari terbaik 3. Pertama, tentang pelayanan publik, yaitu ke-1 pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP terbaik 3 dengan nilai 27 jatuh pada PA Kuala Tunggal. Kedua, dekorum ruang sidang terbaik 3 jatuh dengan angka nilai 27,5 jatuh pada PA Muara Mulian. Ketiga, kebersihan, kerapian dan keindahan atau K3 gedung kantor terbaik 3 dengan nilai 25,5 jatuh pada PA Muara Mulian. Wakilnya Pak. Yang keempat, inovasi. Inovasi terbaik 3 dengan nilai 25 jatuh pada PA Kuala Tunggal. Ada yang mewakili atau yang kelima, prestasi kinerja triwulan tahun 2020 terbaik 3 dengan nilai rata-rata 271 jatuh pada PA Sarolangun. Sekarang 2 Rumawi Kepanitraan. 1. Rapor SPP dengan nilai ranking nasional. Terbaik 3 dengan ranking nasional rata-rata 739 jatuh pada PA Muara Mulian. Masih ada yang mewakili? Yang kedua, laporan perkara. Laporan perkara terbaik 3 dengan angka 161, nilai 161 jatuh pada PA Kuala Tunggal. Ada sekretaris, ada Pak. Sekretaris. Yang ketiga, Jambi. Kegiatan. Yang satu, pertama tentang website. Terbaik 3 dengan nilai 725 jatuh pada PA Muara Tebo. Yang kedua, sistem informasi kepegawaian atau SIKAP terbaik 3 dengan nilai 97% jatuh pada PA Bangko. Wakil. Ada wakil. Yang ketiga, Wakil Bangko, silakan. aplikasi BKC SIKAP atau AJS terbaik 3 dengan nilai 97% jatuh pada PA Muara Bulian. Yang keempat, pengembangan kompetensi SDM. Bulian, Andi. Terbaik 3 dengan nilai dengan 20 kali kegiatan yang diikuti.
jatuh pada PA Muara Bulian. Yang kelima, kinerja pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2020 terbaik 3 dengan nilai 76 jatuh pada PA Bangko. Terakhir, tentang laporan monet Bappenas tercepat terbaik 3 dengan nilai 36 jatuh pada PA Bangko. Untuk memberikan penghargaan usia kami ini sangat terbaik 3 dimohon kepada Hakim Tinggi Senior, yaitu Bapak Dr. Andes Lasuardi MHI. Ekot. Itu gaya yang Pak. Jangan dibuka kamera, biar agak ini kameranya biar nggak terhalang banget. Juara tiga ekor sekarang ekor PA Jambi. Juara tiga website. Iya, tumbuh. Dari sini motonya dari sana. Motonya dari sana. Bangko juara 3 Sistem Informasi Kepegawaian CF. Ya. Selamat. Borobulian. Ya. Ya. Pengembangan. Ya. Bangko. Kinerja pelaksanaan anggaran 2020. Bappenas juga laporan ke Bappenas cepat Bangko. Bangko juga. Ini. Ya, selamat. Ya. 1, 2. Baik 2 dengan nilai 28 jatuh pada PA Muara Bulian. Dekorum ruang sidang terbaik 2 dengan nilai 27,8 jatuh pada PA Muara
Bungo. Kebersihan, kerapian dan keindahan K3 gedung kantor terbaik 2 dengan nilai 26,2 jatuh pada PA Muara Bungo. Yang keempat, inovasi terbaik 2 dengan nilai 26 jatuh pada PA Sengeti. 5, prestasi kinerja triwulan tahun 2020 terbaik 2 dengan nilai 284,92 jatuh pada PA Muara Bungo. Sekarang dua memahami kepaniteraan. Yang pertama, rapor SIPP terbaik 2 dengan nilai 720 jatuh pada PA Muara Tepung. Yang kedua, persiap pelaporan perkara terbaik 2 dengan nilai 176 jatuh pada PA Muara Sabah. Yang ketiga, sisa perkara akhir tahun 2020 terbaik 2 dengan nilai 0% atau 0 jatuh pada PA Muara Tebo. Yang keempat, perkara ekot terbaik 2 dengan nilai 25,2% jatuh pada PA Muara Bungo. Yang ketiga, memahami tentang kesekretariatan. Yang pertama, satu, website terbaik 2 dengan nilai 770 jatuh pada PA Muara Bungo. Ada parang. 2, sistem informasi kepegawaian atau SIKOP terbaik 2 dengan nilai 98% jatuh pada PA Muara Bungo. Aplikasi backup SIKOP atau ABS terbaik 2 dengan nilai 98% jatuh pada PA Muara Bungo. 4, pengembangan kompetensi SDM terbaik 2 dengan nilai dengan kegiatan 25 kali jatuh pada PA Muara Tebo. 5, kinerja pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2020 terbaik 2 dengan nilai 80 jatuh pada PA Sarolangun. 6, laporan ekonomi Bappenas tercepat terbaik 2 dengan nilai 38 jatuh pada PA Terjauh Sungai Penuh. Silakan. Sedang berikan penghargaan. Ini Pak. Terbong. Cepat aja Pak, cepat aja Pak. Panitia sudah turun. Saya tuh kantor mah dia. Kan? Kita ke sini. Terlalu terakhir. Belum masih ada.
Sudah penuh. Ketua Panitra, Sekretaris, Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama di seluruh wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi, dan Panitra Muda, Panitra Pengganti Kasubag, semua staf di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi maupun di lingkungan Pengadilan tingkat pertama seluruh Jambi yang saya hormati. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita semua baik di Dirjen Peradilan Agama maupun khususnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi, semoga Allah selalu melindungi kita semua. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, saya sampaikan Bapak dan Ibu penghargaan yang setinggi-tingginya dari saya pribadi maupun Direktur Badan Peradilan Agama kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pimpinan pengadilan baik tingkat banding maupun tingkat pertama di seluruh Jambi yang telah berinovasi berbagai inovasi yang dikembangkan. Kedua, saya minta untuk menjaga protokol kita, ya, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan sesuai dengan protokol yang diturunkan oleh pemerintah. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya minta maaf sebesar-besarnya. Seharusnya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi sangat meminta saya untuk hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu untuk berbicara dan memberikan semangat kepada Bapak dan Ibu. Beliau sangat memohon saya untuk hadir, tetapi memang dengan situasi COVID dan kegiatan di Badilat pada tanggal 2 Maret nanti adalah Rakernas, rapat koordinasi tingkat nasional Badilat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pengadilan Tinggi Agama. Hari ini Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Agama Surya Jambi mengukir satu sejarah lagi, yaitu menciptakan aplikasi. Ada 6 aplikasi yang diciptakan. Berarti Bapak dan Ibu selalu berinovasi, berkreativitas untuk membawa peradilan agama menjadi peradilan excellent. Itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Kedua, saya lihat tadi bahwa Ketua Pengadilan Tinggi Agama memberikan penghargaan kepada pengadilan agama yang berprestasi dalam berbagai bidang, baik IPP, Dekorum, Kesehatan, DIPA 01 maupun 04 agama. Kemudian mengenai pelayanan kepada masyarakat dan inovasi pengadilan agama, tadi diberikan penghargaan. Saya ucapkan selamat kepada pengadilan agama yang berprestasi yang luar biasa, yang membawa peradilan agama dan wilayah Jambi menjadi wilayah pengadilan agama yang patut kita contohi. Oleh sebab itu, sekali lagi saya memberikan penghargaan bagi PA yang berprestasi tadi, prestasi dalam berbagai hal tadi. Sekali lagi saya berikan apresiasi.
Berkaitan dengan itu semua, ini merupakan satu lingkaran total sistem dari sistem yang ada di Batilan. Batilan juga berprestasi untuk menuju BBK, wilayah bebas korupsi. Satu-satunya eselon 1 yang mendapatkan BBK ada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Ini sebetulnya tampil dengan sendirinya. Beberapa penghargaan yang diberikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Pimpinan Mahkamah Agung berbicara di depan saya secara duduk bersama-sama bahwa Comment Center Batilan, berbagai inovasi Batilan aku dicontohi. Malahan beliau pada waktu saya duduk sama bertiga lagi santai, Batilan turistar untuk membuat PTSP, karena PTSP Batilan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung, katanya luar biasa. Semua prestasi ini, ya, semua prestasi ini Bapak dan Ibu adalah suatu kerja keras. Tidak mungkin apa yang didapatkan oleh bapak-bapak aplikasi 6 aplikasi tadi, kemudian penghargaan yang diberikan oleh KPTA, tanpa kerja keras tidak mungkin kita dapatkan prestasi itu. Oleh sebab itu kita selalu bekerja keras untuk menekan derajat peradilan agama sebagai peradilan yang excellent. Ya, kita semangat terus. Nanti pada tanggal rapor peradilan agama akan dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung, dihadiri lengkap oleh ketua, wakil ketua non yudisial dan wakil ketua yudisial. Dan insya Allah kalau tidak ada halangan, Menteri Keuangan akan berbicara di dalam rakornas itu. Kemudian yang berbicara adalah Ketua Mahkamah Agung Syariah Malaysia, Profesor Dr. Naim akan berbicara di depan kita. Akan berbicara di rakornas ini adalah Hakim Senior Court of Australia secara langsung. Kemudian akan berbicara rakornas nanti adalah Rektor Universitas Ibnu Saud langsung dari Arab Saudi yang akan berbicara. Kemudian nanti akan berbicara lagi dari Universitas Melbourne Australia adalah langsung berbicara dari IPB 2. Batilan, ya Batilan sekarang narasumbernya dari luar negeri, tidak lagi dalam negeri. Oleh sebab itu kita harus bangga kita berpengadilan agama. Sekarang peradilan agama menjadi pro bagi peradilan lain. Peradilan umum dan peradilan tata negara sudah studi banding ke Batilan. Bagaimana strategi mencapai BBK? Bagaimana strategi merubah mindset anak buahnya menjadi mindset yang reform, menjadi suatu mindset yang tujuannya untuk maju, membuat inovasi-inovasi. Peradilan lain sudah studi ke Batilan tentang teknologi informasi, comment center, berbagai aspek. Oleh sebab itu Bapak harus bangga berada di lingkungan Batilan. Kebanggaan ini adalah hasil dari jerih payah Bapak dan Ibu seluruh Indonesia. Bukan Batilan, tapi seluruh Indonesia. Oleh sebab itu selalu semangat untuk membangun peradilan agama ini. Saya tidak ada kepentingan pribadi di dalam hal ini. Saya tidak ada kepentingan pribadi untuk membantu peradilan agama, tetapi kepentingan organisasi, kepentingan Batilan, supaya Batilan tampil beda dengan Batilan yang lain. Itu tujuan saya. Oleh sebab itu saya minta kepada teman-teman di seluruh Indonesia, khususnya di Jambi, untuk tetap semangat. Tadi saya menyaksikan penyerahan oleh KPTA Jambi
sebagai prestasi itu menandakan bahwa kita benar-benar bersaing di antara peradilan di seluruh Indonesia untuk menuju menjadi peradilan yang excellent, peradilan yang luar biasa, yaitu peradilan agama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tidak ada waktu yang terbuang bagi kita semua. Waktu kita manfaatkan untuk kepentingan peradilan agama. Alhamdulillah, sekarang kita buktikan peradilan agama ini role model bagi peradilan yang lain. Kita bisa katakan begitu, sebab mereka sudah studi banding ke pengadilan. Mungkin di pengadilan di bawah ada pengadilan lain yang datang untuk studi banding pengadilan agama. Kemungkinan ada, dan banyak yang menyampaikan kepada saya bahwa ada pengadilan yang lain datang studi banding pengadilan agama. Oleh sebab itu saya minta ke depan kita berjuang untuk menjadi WBK. Kita sudah 87 untuk menjadi WBK seluruh Indonesia. Ya, Bapak dan Ibu. WBK menunjukkan bahwa kita benar-benar membawa organisasi peradilan ini sesuai dengan harapan bangsa dan negara, pemerintah. Ingin kita jadikan peradilan agama menjadi peradilan zona integritas, menuju WBK wilayah korupsi, dan menuju kepada BBBM wilayah operasi bersih melayani. Oleh sebab itu saya minta pengadilan agama, khususnya pengadilan tinggi Jambi yang belum mendapatkan WBK, tahun ini harus mengikuti lomba WBK, karena di situ kita menunjukkan membawa peradilan agama menjadi peradilan yang wilayah masuk dalam wilayah zona kita. Oleh sebab itu saya minta semangat kepada teman-teman di wilayah Jambi untuk ikut serta berlomba mengikuti WBK wilayah bebas korupsi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kebetulan ada acara lagi. Setelah ini saya tidak bisa menemani Bapak sampai pada akhir acara, tetapi saya sangat gak dengan peradilan agama di wilayah Jambi. Permintaan saya kepada pengadilan agama seluruh Jambi, ya, laksanakan program kerja peradilan seperti WBK, APM, SIPP ditingkatkan, kemudian dekorum, 11 aplikasi harus diterapkan di seluruh pengadilan agama. Minta tolong Pak Ketua dievaluasi anak-anak kita apakah dari pengadilan agama sudah menerapkan 11 aplikasi yang dibuat oleh pengadilan. Itu untuk kepentingan kita bersama. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu di seluruh pengadilan tinggi agama. Harapan saya tetap semangat, tetap semangat melaksanakan tugas. Semoga pelaksanaan tugas di seluruh pengadilan tinggi agama berjalan dengan baik. Ada catatan saya, Bapak dan Ibu, yang sering dilaporkan oleh masyarakat, bahwa ada di dalam forum sidang katanya ada hakim yang tidak memberikan kesempatan sama kepada para pihak untuk memberikan alasan-alasan yang ingin disampaikan untuk membuktikan kebenaran apa yang menjadi tugasannya. Oleh sebab itu saya minta pada hakim untuk memberikan kesempatan mendengarkan apa yang disampaikan oleh para pihak di dalam persidangan. Kedua,
ada oknum-oknum di pengadilan itu syukurkan oleh para pihak, oleh orang-orang di pencari keadilan, menggiring, mengarahkan hak berperkara kepada pengacara khusus atau ke Posbakum Pak Ketua Pengadilan Tinggi Agama supaya menjadi catatan Pengadilan Tinggi Agama. Oknum-oknum ini berikan pengertian, sadarkan dia, jangan sampai hanya 1-2 orang oknum membawa nama Pengadilan Agama menjadi kurang bagus. Oleh sebab itu deteksi dini, pengawasan kepada anak-anak kita yang mungkin belum sadar dalam hal ini. Ketiga, layani para pencari keadilan dengan baik sesuai dengan prosedur SOP yang ada. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Selamat berulang tahun, Pengadilan Tinggi Agama. Semoga ke depan menjadi lebih baik, lebih dewasa lagi, lebih berkreativitas, lebih berinovasi lagi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia secara resmi melaunching 6 aplikasi Sistema ACO, Sistem Manajemen Aplikasi Kontrol Pengadilan Tinggi Jambi. Semoga Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat petunjuknya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan orang tua kami, Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Haji Aconor SHMH, Bapak dan Ibu warga peradilan agama se-Provinsi Jambi yang kami banggakan. Pengadilan Tinggi Agama Jambi saat ini berhasil membuat terobosan baru dalam rangka modernisasi lembaga peradilan. Salah satu bentuk modernisasi adalah membuat aplikasi yang kami beri nama dengan Sistem ACO, Sistem Manajemen Application Control, yang mana dalam metode yang dipakai dengan sistem API atau Application Programming Interface adalah sebuah interface yang dapat menghubungkan aplikasi satu dengan aplikasi lainnya. Sistem API sebagai perantara antara berbagai aplikasi yang berbeda, baik dalam satu platform yang sama atau lintas platform. Ada beberapa kelebihan dengan menggunakan sistem API, antara lain adalah: 1. Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai garda terdepan untuk melakukan pengawasan kepada pengadilan agama di bawahnya bisa melihat perkembangan perkara di pengadilan agama secara real time setiap saat. 2. Dengan sistem API, Satker tidak perlu lagi mensinkronkan secara rutin ke server PPA Jambi. 3. Antara Satker tingkat banding PTA dengan tingkat pertama PA sudah terhubung secara langsung karena informasi yang diambil berdasarkan database ISIPP pada masing-masing aplikasi di tingkat pertama. Adapun fitur-fitur dalam aplikasi Sistem ACO ini adalah
Yang pertama, fitur e-artikel, yaitu arsip digital perkara tingkat pertama dan tingkat banding. Kita tidak menggunakan manual lagi ke depan. Kedua, fitur e-running, yaitu fitur yang memuat sistem perkara banding yang tidak kita lakukan dengan manual lagi, tetapi langsung dari tingkat pertama terhubung ke tingkat banding nanti di PTA. Ketiga, fitur e-paperless, yaitu sidang paperless, sidang tanpa berkas perkara secara fisik, baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding. Hakim tingkat pertama dan di tingkat banding tidak perlu lagi membawa berkas perkara yang begitu berat itu ke ruang sidang, tetapi mereka cukup membawa laptop atau HP saja ke ruang sidang. Yang ketiga, fitur e-mora, monitoring perkara tingkat pertama oleh pengadilan tingkat banding. Setiap saat pengadilan tingkat banding di Jambi ini bisa memonitor perjalanan perkara secara real time di masing-masing pengadilan agama. Aplikasi tersebut, Bapak Dirjen, adalah murni hasil karya teman-teman kita di sini, baik hakim maupun pegawai, yang sudah kami kuatkan, kami kukuhkan dengan SK Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang kita namakan dengan Tim IT, Satgas IT Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Jambi, yang dalam hal ini diketuai oleh Bapak Dr. Andes Haji Kabin SH, dan sebagai sekretaris adalah Bapak Dr. Andes Ali Moharwas dan Bapak Haji Idris Latif. Sementara anggota-anggotanya adalah Dr. Andes Haji Lazwarman MAG, Andi Mia Ahmad Zaki SMHI MH, Asrori Amin SHMH, Gozi SAG, Yudhistira Adipinto SMH, Abdul Rahman SE, Rahmi Fitrani AB STMH, Nofriani Eskop, Imron Hidayat Eskop, Alianto Eskop, Dedi Praja Kusuma Eskop MSI, Uqbah Rizal Eskop, Eki Muhammad Buni Eskop, Yudi Mardiansa Eskop, Husaini dan Sutopo SH Mkop. Dalam tim Satgas ini bekerja, mereka saling bersinergi satu sama lain sesuai dengan kemampuan masing-masing, mulai dari konsep aplikasi, proses administrasi, pembuatan aplikasi, serta programmer sebagai pengembang aplikasi. Dengan demikian, aplikasi Seteman Ajo dapat mempermudah dan mempercepat kinerja pengadilan. Jika sebelumnya pemberkasan perkara banding memerlukan waktu dan tenaga yang cukup banyak dan cukup lama, mulai dari pengadaan, penjahitan, pengiriman bundel, dan ke depannya sektor tingkat pertama, cukup hanya mengupload dokumen digital secara lengkap dan langsung bisa dilihat oleh pengadilan tingkat banding atau PDA. Secara real time pun kita bisa mengontrol perjalanan perkara di daerah. Kalau ada yang terlambat bisa kita tegur dari PDA langsung pastinya. Dalam sebuah rancangan aplikasi tersebut akan terus berkembang dan akan kita kembangkan ke depan. Termasuk nanti pengembangannya adalah eksaminasi internal Pengadilan Tinggi Agama Jambi, serta aplikasi di bidang kesekretariatan. Nah, untuk itu kami dari Pengadilan Tinggi Agama Jambi mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pak Dirjen tadi yang sudah berkenan untuk melaunching aplikasi kami ini, dan kepada teman-teman kami yang sudah kami tugaskan untuk membuat aplikasi ini, dan kami karantinakan selama 1 minggu di kawasan di muka di kota Sungai Penuh. Bapak Dirjen yang kami hormati, alhamdulillah inilah hasilnya, dan kami berjanji insya Allah bulan April paling lambat semua aplikasi ini sudah dapat kami implementasikan. Demikian saja mungkin sambutan kami Pak Dirjen. Terima kasih atas kerja Pak Dirjen, dan mudah-mudahan Pengadilan Tinggi Agama di Provinsi Jambi bisa menjadi yang terdepan dalam pelaksanaan secara digital ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PTA dan 6 aplikasi baik internal maupun eksternal para pencarian menuju yang agung, menuju
peradilan yang ekselen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Foto bersama lagi. Untuk foto bersama Pengadilan Agama Berprestasi. Dua tadi. Sudah, oke. Belum. Oh, belum. Provinsi Jambi adalah salah satu provinsi di Pulau Sumatera dengan 9 kabupaten dan 2 kota yang terdapat 10 pengadilan agama dan 1 pengadilan tinggi agama dengan slogan Sejuk Jambi dan 9 kota. Pengadilan tinggi agama Jambi yang terletak di Jalan Haji Abdul Salim, Kota Baru, Kota Jambi, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara di tingkat banding wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Selama ini proses pemberkasan banding cukup menyulitkan, terutama apabila berkas yang tebal, proses pencahitan yang sulit, pengiriman yang memerlukan biaya besar, dan proses persidangan yang berat dengan membawa berkas-berkas yang tebal. Berangkat dari masalah yang dihadapi, maka Pengadilan Tinggi Agama Jambi mengambil sebuah keputusan untuk membentuk tim Satgas IT Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang berisikan pakar IT Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Tim ini berisikan anggota yang beragam, mulai dari hakim tinggi sebagai ketua tim, ketua pengadilan agama, hingga staf yang berjumlah 20 orang. Dari jumlah tersebut dikerucutkan lagi menjadi 5 orang yang kemudian dikarantina mendekati Gunung Kelinci. Maka Pengadilan Tinggi Agama Jambi berhasil menciptakan aplikasi yang memudahkan kinerja yang bernama Sidangan Ajo, Sistem Manajemen Application Control. Aplikasi tersebut akan banyak membuat inovasi yang salah satunya adalah pemberkasan perkara banding. Dalam aplikasi tersebut, pengadilan tingkat pertama tidak lagi diberatkan dengan menggandengkan berkas. Panitera muda banding di Pengadilan Tinggi Agama bisa memantau proses pemberkasan tunggal di Pengadilan Agama. Tidak hakim bisa bersidang dengan form. Adapun fitur-fitur dalam aplikasi Silawan Ajo saat ini adalah menu e-archiver, SIM digital perkara tingkat pertama dan tingkat banding, menu e-randing, memuat perkara banding, e-paperless, sidang paperless, sidang tanpa berkas fisik. Semua fitur yang terdapat dalam aplikasi ini bertujuan untuk mendukung kebijakan Mahkamah Agung dalam memodernisasi peradilan berbasis teknologi. Sebagai informasi,
bahwa semua inovasi aplikasi yang telah dibangun ini tidak menggunakan jasa pihak ketiga, karena aplikasi ini dibangun oleh sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi sendiri. Terdahulu dari 11 Pengadilan Tinggi Agama Jambi, yaitu Andi Mia Ahmad Zahid, Pengadilan Agama Serati, Dewi Radian Kusuma, dan Pengadilan Agama Muara Bungkung, Eni Muhammad Nurdi Fahmi, Pengadilan Agama Sungai Penuh, Nofriani, Surat Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Agama Muara Bungkung, Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama di bawahnya bergerak cepat dalam memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan. Pandang tajam wajib muaro, kami bernyanyi jotari indah
Kita lanjutkan pemberian penghargaan. Kita lanjutkan pemberian penghargaan Pengadilan Agama Berprestasi kepada Bapak Dr. Andes Gusman SHMH. Kami persilakan. Terbaik yang sangat mendebarkan, yaitu terbaik 1. Kita awali dengan pelayanan publik. Pelayanan terpadu satu pintu atau PTSD terbaik 1 dengan nilai 29 jatuh pada PA Muara Sabak. Yang kedua tentang dekorum ruang sidang, terbaik 1 dengan nilai 28 jatuh pada PA Jambi. Yang ketiga, kebersihan, kerapian dan keindahan K3 Gedung Kantor, terbaik 1 dengan angka 26,05 jatuh pada PA Jambi. Yang keempat tentang inovasi, terbaik 1 dengan nilai 27 jatuh pada PA Jambi. Lima, prestasi kinerja triwulan tahun 2020, terbaik 1 dengan nilai total 291,91 jatuh pada PA Jambi. Tuan Mawi Kepaniteraan. Yang pertama, rapor SIPP. Terbaik 1 dengan nilai rata-rata 634 jatuh pada PA Kuala Tungkal. Dua, laporan perkara bulanan, terbaik 1 dengan jumlah nilai 187 jatuh pada PA Muara Kemudian 3, sisa perkara akhir tahun 2020, terbaik 1 dengan sisa 0% jatuh pada PA Semeti. Yang keempat, perkara Eko, terbaik 1 dengan nilai rata-rata 33% jatuh pada PA Kuala Tungkal. Yang ketiga, Rumani Kesekretariatan. 1, website, terbaik 1 dengan nilai total 775 jatuh pada PA Jambi. Pak Panitra. 2, sistem informasi kepegawaian atau SIKEP, terbaik 1 dengan nilai total 99% jatuh pada PA Muara Bulian. 3, aplikasi backup SIKEP atau ABS, terbaik 1 dengan nilai 99% jatuh pada PA Bangko. 4, pengembangan kompetensi SDM, terbaik 1 dengan kegiatan terbanyak 36 kali kegiatan jatuh pada PA Muara Bungo. Kelima, kinerja pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2020, terbaik 1 dengan nilai 84 jatuh pada PA Muara Bungo. Terakhir, laporan Ekonomi Bappenas tercepat, terbaik 1 dengan nilai 50 jatuh pada PA Semeti.
Dimohon perkenan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama untuk menyampaikan penghargaan. Terima kasih atas keikhlasannya. Terima kasih atas Pak Wakil, ada Kandi ya ini. Terima kasih atas keberhasilannya. Ya, Pak Hakim, atas terima kasih atas Jambi atas keberhasilannya. Pak Sekretaris ya, terima kasih. Lihat kamera Pak. Harus dipertahankan ke depan. Lihat kamera Pak. Pak Ketua Kuala Tunggal SPP Nasional, termasuk juga di PTA. Terima kasih. Muara Mulia, laporan perkara. Terima kasih. Kita cepat. Ya. Kemudian sisa perkara. Ya. Mudah-mudahan tahun depan bisa zero lagi. Ekor, ya, enggak. Ekornya paling banyak. Oke, terima kasih. Websitenya paling bagus. Ya, terima kasih. PA Jambi siap. Sikit, ya, sistem informasi kepegawaiannya. Terima kasih Pak Ibu ya. Muara Mulia ya. Hampir saya salah tadi tepuk tadi. Ya, BS Sikit ya. Ya, terima kasih. Mas, Ibu Ketua maju sini. Bangkok pengembangan pengembangan SDM Pak. Luar biasa ini. Bagaimana Ibu mencoba mengembangkan SDM tenaga kita di PA Muara Bungong. Terima kasih. Terima kasih. Oh, anggaran ya. Silakan anggaran dan cepat. Terima kasih. Laporan emonet tercepat. Laporan emonet tercepat. Baru datang sudah ada penghargaan. Terima kasih. Mohon perkenan. Ini urutan satu maksudnya, bukan nomor satu. Urutan satu, juara satunya 0, juara 2 3, juara 3-nya 1, nilai 10 itu Muara Tebo. Yang urutan 2, nilai juara satunya 1, juara 2 0, juara 3 4 yaitu PA Bangko. Yang urutan ketiga, juara 1 1, juara 2 1, juara 3 0, nilai 8 PA Muara Sabah. Yang keempat, urutan keempat, juara 1 5, juara 2 0, juara 3 1, nilai 26 PA Jambi. Urutan kelima, juara 1 2, juara 2 0, juara 3 3, nilai 13 Kuala Tunggal. 6, juara 1 2, juara 2 1, juara 3 0, nilai 13 PA Sengeti. Nah ini nilai sama-sama 13 antara Tunggal dengan Sengeti, tapi setelah tim menilai mengkonfirmasi bahwa ternyata PA Kuala Tunggal lebih unggul di bidang pelayanan publik dan juga di bidang kepanitraan, maka ditetapkan PA Kuala Tunggal lebih tinggi dibandingkan Sengeti. Meskipun nilainya sama-sama 13. Urutan ketujuh, juara 1 2, juara 2 1, juara 3 5, nilai 18 PA Muara Bulian. Urutan ke-8, juara 1 0, juara 2 1, juara 3 0, nilai 3 PA Sungai Penuh. 9, juara 1 2, juara 2 7, juara 3 0, nilai 31 MEA Muara Bungo. 10, juara 1 0, juara 2 1, juara 3 1, nilai 4 PA Sarolangun. Dengan perolehan nilai tersebut, maka juara umum dengan nilai tertinggi 31 jatuh pada PA Muara Bungo. Juara umum 2 dengan nilai perolehan tertinggi 26 PA Jambi. Juara umum 3 dengan perolehan nilai 18 jatuh pada PA Muara Bulian. Mohon perkenan kepada PA Muara Bungo untuk ke depan, PA Muara Jambi, PA Jambi, kemudian PA Muara Bulian ke depan untuk menerima.
Ketua tim penilai menyerahkan juara 3. Juara 3. Dan penghargaan yang pertama dipanggil kepada Novriani Eskom, admin dari PA Muara Mulia. Yang kedua Dery Praja Kusuma Eskom SHMSI dari PA Muara Punggung. Yang ketiga Egy Muhammad Mukni Eskom dari PA Sungai Penuh. Yang keempat Andi Mia Ahmad Zaki SHI MH, Hakim Pengadilan Agama Semedi. Yang keempat Bapak Asrori Amin SHI MHI, Ketua Pengadilan Agama Semedi. Sekaligus ini juga sebagai lembaganya akan menerima, jadi menerima dua dan juga sebagai pribadi dan sebagai ketua. Ini bekerja keras. Lihat kamera, lihat kamera. Keberhasilan inovasi kita. Dengan Pak Wakil. Dari Praja. Iya, terima kasih ya. Saya minta Pak Kapit. Pak Kapit. Silakan. Lihat kamera Pak Kapten. Saya minta Pak Sekretaris. Pak Sekretaris. Saya minta Pak Panitra. Pak Panitra. Maaf, kamera Pak Kapten. Pak Panitra. Nanti dulu. Ada Pak Panitra PTA. Iya, maskernya belum Ada. buka. Yang pertama tentang aplikasi. Terima kasih atas bimbingannya kepada teman-teman akan inisiatifnya dari kami. Tim Satgas kita, mereka bekerja keras, ya akan bantuan atau bantuan semua. Dalam seksi olahraga ini saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh kontingen dan terutama sekali kepada penanggung jawab setiap cabang olahraga. Walaupun saya sebagai koordinator, tapi yang bekerja keras adalah penanggung jawab. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kita sudah berusaha dengan sebaik-baiknya dan alhamdulillah tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan sebagaimana yang kita harapkan semula. Saya tidak ada mendengar dari seluruh kontingen itu ada atlet-atlet yang cedera atau sakit selama pertandingan ini. Adapun kalau ada kelihatan yang agak terpincang-pincang sedikit, katanya itu biasa, tak lama itu akan hilang kembali, memberikan cuaca yang baik kepada kita. Kita tidak terganggu dengan cuaca, terutama hujan yang kita khawatirkan. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sekarang akan saya sebutkan masing-masing dari cabang pertandingan, dari mulai peringkat 1, peringkat 2 dan peringkat 3. Ada peringkat 3 yang menjadi juara bersama. Ada yang tidak. Saya mulai dari tenis lapangan. Jadi kalau saya sebutkan kemudian yang mewakili kontingen itu langsung naik ke atas panggung, nama kita mulai dari lapangan.
juara 3 bersanggan Pengadilan Agama Tungkal. Terima kasih. Tidak langsung ada hiburannya sekali. Ini untuk teman-teman yang ikut kantor. Terima kasih. Terima kasih Pak Kalis atas perjuangannya, juara 2. Ya. Ini ya teman-teman. Ya, Pak Sekretaris, terima kasih atas partisipasinya dan keberhasilannya. Ya, ini ya. Terima kasih Pak Wakil, luar biasa. Ini hadiah tambahan. Pengadilan Agama Senedi kepada Pengadilan Agama Ibu Lian, jatuh kepada Pengadilan Agama Sungai Penuh. Dari juara 3 jatuh kepada Pengadilan Agama Senedi Tinggi Agama Jambi, jatuh kepada Pengadilan Pengadilan Agama Terjauh, Pengadilan Agama Sungai Penuh. Sudah tahan 1, 2, 3. Mantap. Bro. Juara 2 bro. Tahun depan juara 3, juara 1. Amin. Ya, bro. Buat mandi. Siap. Ya. Juara 1. 3 ya. Ya, siap. Olahraga futsal. Untuk cabang olahraga futsal ini, juara 3-nya juga juara 3 bersama, yaitu jatuh kepada Pengadilan Agama Kuala Tungkal dan Pengadilan Agama Sungai Penuh. Pengadilan Agama Sarawakmu. Senedi.
Tegak dikit, sekarang tegak dikit ya. Tegak dikit ya. Oke. Saat ini rupanya ada juga Top score. penentuan top score, yaitu Bapak Husaini dari Pengadilan Agama Sarawak. Pak, sini Pak. Tahan dulu Pak ya. Satu, dua, tiga. Oke. Juara 3 direbut oleh Pengadilan Agama Jambi. Pengadilan Tinggi Agama PTAB jatuh kepada Pengadilan Tinggi Agama A. Oh, salah. Satu sini Pak. Ini dulu. Satu dulu. Pak, pacan. Pacan. Kadang-kadang keteknya beda. Itu mana deh? Nampak deh. Dengan nilai tersebut, maka yang akan merebut piala bergilir tahun ini jatuh kepada Pengadilan Agama Sungai Buloh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami serahkan piala bergilir bukan olahraga terbatas dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang ke-28 kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Buloh sebagai pimpinan kontingen, dengan ucapan selamat dan terima kasih atas keberhasilan ini, dengan ketentuan Ya, kemana bisa kemana tangannya? Mantap. Ismail. Juara 2 undian ketiga Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Juara 3 undian ke-6 Muara Tebo. Harapan 1 undian ke-9 yaitu Tarolangun. Harapan kedua undian kedua Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Boleh kamera, Bu? Kepada ibu-ibu Dewan Juri, kami mohon ketenangan
keahliannya untuk bisa foto bersama. Kepada ibu juri, Ismail, Samsudin. Oke. Siap. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang ke-28. Harapan kita semua mudah-mudahan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama se-Provinsi Jambi akan lebih baik lagi ke depannya. Amin. Amin. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan penting potongan pertama ini kepada Pak Wakil Ketua dengan harapan dan ucapan terima kasih atas usaha dan kerjasamanya pelaksanaan ulang tahun Pengadilan Jambi berjalan dengan sukses dan lancar. Harapan selanjutnya untuk ulang tahun selanjutnya Pak Wakil tidak di sini lagi, tapi sudah di sini Ketua. Tahan Pak, tahan Pak. Ya. Barakatnya. Hari ulang tahun Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Sebagai pembawa acara, baik Agama Jambi dalam memperingati hari jadi Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang ke-28 ini mengadakan berbagai macam kegiatan yang pada intinya kami berusaha untuk mengembangkan aplikasi yang sudah dibuat oleh teman-teman dari Satgas IT akan menjadi basis kami untuk melaksanakan pekerjaan ke depan. Karena dengan adanya aplikasi ini, seluruh sistem pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan perkara semuanya sudah paperless, tidak menggunakan manual lagi. Dan mudah-mudahan ini adalah terobosan baru bagi Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk pelaksanaan tugas pokok dalam rangka memberikan pelayanan kepada pencari keadilan dengan azas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dan mudah-mudahan ini akan terwujud. Semua ini terlaksana tentunya berkat kerjasama dan kerja keras kita semua. Di samping itu pula, bahwa pelaksanaan hari ulang tahun Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang ke-28 ini adalah dalam bentuk upaya kami menghargai generasi pendahulu yang sudah mewariskan yang terbaik kepada kami semua. Dan kami juga berharap ini merupakan motivasi kami juga untuk berbuat yang terbaik untuk generasi mendatang. Nah, sementara acara-acara yang lain merupakan pemberian penghargaan kepada PA berprestasi, itulah merupakan reward dari Pengadilan Tinggi Agama Jambi atas usaha dan kerja keras teman-teman semuanya di lingkungan pengadilan agama yang ada di Provinsi Jambi untuk melaksanakan tugas yang sudah diamanahkan kepada kita. Bahwa penghargaan bukanlah nilai terakhir yang ingin kita cari, tetapi yang kita tuntut adalah bagaimana pelayanan ke depan itu betul-betul secara maksimal kita berikan kepada masyarakat. Wujud dari pelaksanaan tugas kita adalah bagaimana keadilan kita tegakkan di bumi seluruh Jambi dan 9 lurah ini. Seluruh panitia yang bertugas, lebih kurang kami mohon maaf. Lagi sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
persilakan untuk makan siang bersama untuk tamu VVIP, hakim tinggi, para ketua pengadilan agama agar langsung ke lantai 2 dan untuk terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan merdu untuk hidupku. Ini ku bertahan, aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku ingin lepaskan seluruh bebanku dan ku jalani hidupku dengan senyum.